Hai guys, jadi hari Jumat kemarin saya baru saja mendapatkan vaksin booster ketiga menggunakan Moderna ya. Setelah saya mendapatkan 2 vaksinasi dengan Sinovac, yang terakhir vaksinasi kedua itu 6 bulan yang lalu. Nah, jadi mungkin teman-teman udah baca berita atau ya banyak di internet yang beredar kabar bahwa Moderna ini banyak menimbulkan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, saya mau sharing sedikit tentang kondisi saya setelah mendapatkan vaksin booster ketiga. Nah, sejauh ini setelah 3 hari saya divaksinasi, saya tidak mendapatkan KIPI yang berarti yang katanya ada kemungkinan mual, kemudian ada juga yang sakit kepala berat. Ya, terus yang khas juga dari Moderna itu katanya ada istilah Moderna arm ya, beberapa bengkak atau kemerahan di bekas suntikan. Nah, jadi pengalaman saya sendiri, saya tidak mendapatkan ya KIPI yang berarti ya. Kemungkinan ya ada juga yang katanya sakit otot, tapi semua itu nggak ada di saya. Yang paling kerasa itu hari pertama ya, sesudah bukan hari pertama, 1 hari sesudah divaksinasi itu cepet banget lapar sih. Jadi waktu itu 1 hari sesudah, berarti hari Sabtu itu saya makan bisa sampai 4 kali ya, karena cepet banget lapar ya. Nah, untuk yang paling kerasa lagi itu adalah kondisi di bekas suntikan. Setelah disuntik itu sebenarnya sama kayak vaksin Sinovac 1 kedua ya, ada kerasa pegal sedikit. Nah, di vaksin Moderna ini 8 jam setelah penyuntikan itu pada saat saya angkat tinggi ya, itu kerasa ketarik satu daerah sinilah, deltoid ya. Nah, sehari sesudahnya, hari Sabtu itu begitu saya angkat sebahu aja itu juga sakit ya. Sakit tuh mungkin ya kira-kira seginilah ya, deltoid nggak sampai melewati siku. Tapi di hari ketiga ya, itu hari ketiga tuh artinya 2 hari sesudah vaksinasi itu udah nggak ada apa-apa sama sekali, udah seger, udah biasa-biasa aja. Saya nggak ada sakit kepala, nggak ada mual ya. Itu tadi yang paling banyak sih adalah lapar sih. Nah, tapi tidak perlu heran karena memang laporannya cukup banyak yang divaksinasi ada dapat KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nggak perlu cemas, itu adalah salah satu tanda bahwa antibodi kita bekerja. Nah, yang perlu dicermati pada saat kita mengalami demam atau misalnya sakit-sakit badan, sakit kepala berat, nah sebisa mungkin itu teman-teman tidak mengkonsumsi obat-obatan, apalagi penurun panas, penahan rasa sakit. Karena obat-obatan ini itu justru menghambat antibodi kita bekerja dengan maksimal.
Jadi ya mungkin disarankan setelah mendapatkan vaksinasi ketiga istirahat ya 1-2 hari karena ada laporan kejadian KIPI ini muncul beberapa yang berat, sakit kepala atau sakit badan itu adalah 24-30 jam pasca imunisasi. Ya kebetulan di saya enggak, tapi ini harus dicermati. Mungkin kalau teman-teman ada bakal mendapatkan vaksin Moderna ya, terutama masyarakat umum yang belum mendapatkan vaksinasi pertama dan kedua, pemerintah ada program untuk langsung dapat 1 dosis Moderna. Ya, Moderna yang pertama mungkin saya nggak tahu bakal ada kedua atau enggak, tapi mendapatkan vaksin Moderna untuk masyarakat luas yang belum mendapatkan vaksinasi pertama Sinovac. Nah, jadi untuk mereka yang dapetin vaksinasi Moderna, mungkin saran saya istirahat untuk 1-2 hari sesudah imunisasi untuk berjaga-jaga ya. Nah, ada juga teman-teman yang bertanya, apa sih bedanya vaksin Sinovac dan vaksin Moderna? Ya, virus sendiri sebenarnya tidak bisa kita bilang sebagai makhluk hidup ya. Virus ini mirip dengan benih. Ya, benih tanaman itu dibilang hidup belum, ya, tapi begitu ketemu media tanah, dia bisa tumbuh menjadi tanaman. Jadi punya potensi untuk hidup. Nah, sama seperti virus. Virus itu hanyalah sekumpulan protein yang berisi kode genetik. Dia tidak bisa bertambah banyak kalau tidak punya media. Virus butuh media, protein lain yang ada di makhluk hidup. Ya. Nah, setiap virus itu akan berikatan dengan protein yang berbeda-beda pada tubuh manusia. Nah, vaksin itu adalah sebagian protein virus yang dimasukkan ke tubuh kita supaya antibodi kita itu mendeteksi kode genetik pada protein ini seperti seolah-olah virus masuk, supaya antibodi kita bekerja. Apa sih bedanya vaksin Sinovac dan vaksin Moderna? Nah, pada vaksin Sinovac, teknologi yang digunakan adalah sebagian virus yang sudah dimatikan, inaktivasi. Ini sekaligus meralat video saya sebelumnya yang saya bilang bahwa vaksin Sinovac ini adalah berisi virus yang sudah dilemahkan. Tapi sebenarnya adalah virus yang inaktif, yang sudah mati sebenarnya. Nah, proteinnya masih ada, begitu dimasukkan ke tubuh, antibodi kita terbentuk. Nah, pada vaksin Moderna ini menggunakan teknologi yang disebut mRNA, messenger RNA. Nah, mRNA itu pada saat dimasukkan ke tubuh kita akan merangsang tubuh kita memproduksi protein yang sama dengan protein pada virus COVID-19. Nah, sesudah itu begitu protein ini terbentuk, mRNA-nya hilang, antibodi yang muncul untuk melawan protein yang sudah terbentuk di tubuh kita. Ya, jadi sekali lagi vaksin itu sebenarnya tidak menyebabkan kita kebal terhadap virus, ya, tapi diharapkan pada saat virus menginfeksi tubuh kita karena sudah ada antibodinya, efek yang ditimbulkan itu tidak fatal atau tidak seberat apabila tubuh kita belum pernah mengenal sama sekali kode genetik dari protein virus. Jadi buat teman-teman yang belum divaksin, ya pada prinsipnya untuk saat ini supaya pandemi ini segera berlalu, salah satu jalan yang paling cepat mengakhiri pandemi adalah semakin banyak orang yang menerima vaksinasi. Demikian video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, stay safe, stay healthy, and get vaccinated. Sampai ketemu di video berikutnya.